Buka aja. Oh, stop aja. Enggak, maksud ana ininya nanti yang besar Riz, yang semua orang tuh nampak. Ini Oh kan ini lah, enggak buka dulu hadis yang ke-20. besar. Stop dulu bang, kalau mau apa? Oh, Kalau stop dulu ya, ya. kalau bang mau ngomong aja lah. Stop dulu. Terus Dalam ini ya. Heeh. Itu kalau abang mau langsung ke materi, nah, Ana materinya nampak aja gitu di layar. Mana mau nengok orang ini layar aja. mereka, Hmm? layar mereka gitu. Iya, di layar mereka. Ini lah share screen. Mm-mm. Hmm. Tunggu ana cari dulu hadis ke-20. Bismillah. Oh, belum. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhan ladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baik. Wa ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Baik. Kaifa halukum jami'an ayyuhal abnaina rahimani wa rahimakumullah. Apa kabar Alhamdulillah anak-anak khair Ustaz Ustaz. semuanya? Alhamdulillah, khair Ustaz. Bi khair, alhamdulillah ya. Ya. Pada pagi hari ini yang cerah ini ya, pertama-tama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Semoga kita diberikan selalu ilmu yang bermanfaat ya, kesehatan ya, keselamatan sehingga kita bisa kembali ya melanjutkan pelajaran kita ya, ilmaddatil hadis, pada pelajaran hadis ya, sebagaimana sebelum-sebelumnya. Oke. Sebelum kita masuk ke pelajaran ikhwah ya, ana ingin ingatkan sedikit kepada antum semua ya, bahwasanya banyak dari antum yang belum menyelesaikan hafalan hadisnya ya. Banyak. Untuk yang sudah menyelesaikan hafalan hadisnya ya, ana ucapkan syukron wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum ya. Ustadz mengapresiasi yang sebesar-besarnya ya. Itu untuk nilai praktek antum. Kalau antum tidak mengerjakannya, apa yang mau dituliskan untuk nilai praktek antum? Nah, ya. Jadi Ustadz berharap bagi yang merasa ya belum mengumpulkan hafalan hadisnya ya, maka segera antum kumpulkan hafalan hadisnya ya. Karena apa nak? Karena nanti nilai untuk PTS ini adalah nilai ujian PTS-nya dengan nilai ujian prakteknya dibagi dua. Itu dia nilai yang diletakkan di raport PTS, nilai ujian tulis dengan nilai ujian praktek dibagi dua. Oke lah, katakan antum di ujian tulis antum bisa mendapatkan 100, tapi ujian praktek antum gak ngumpul satu pun, nilainya 0 ya. 100 bagi 2 berapa? Limpul. Nah, maka antum harus mengumpulkannya ya, mengumpulkan hadis-hadis antum. Oke, seperti itu. Jadi anak tunggu ya, nggak ada lagi anak tunggu paling lama hari ini ataupun
besok paling lama jam 5 sore ya. Kita tunggu. Yang belum mengumpulkan. Ya. Apalagi apa ya Ustaz? Yang Hah? belum ngumpul. Hadis Yang belum 13 sampai 16 ya. Hadis ke-13 sampai hadis yang ke-16. kalau 16 sudah jadi enggak lagi kan Apa? Ustaz? Apa? Kalau 16 udah enggak lagi kan? Enggak. Yang udah pernah mengumpulkan misalnya sampai 16 kurang 3 lagi, kalau sampai 17 kurang 2 lagi, maka cukup mengumpulkan yang sisanya. Jadi kalau udah sampai 16 tinggal 17, 18, 19. Yang udah 18 tinggal 19 aja. Seperti itu, ya. Oke. Ya, Nak. Ada yang kurang jelas? Dan bagi yang belum ujian, ya nama-nama yang belum ujian, silahkan ikuti ujian susulan. Hubungi Wakasek bagian kurikulum Ustadz Robi Ulfan dan untuk mengikuti ujian susulan. Baik, itu ya sekilas tentang ujian kita ya. Ya, gimana ujiannya? Mudah kan? Insyaallah ya. Hanya menyambung-nyambung hadis saja. Mungkin di nomor 14 dan nomor 15 yang banyak salah. Jadi anak kasih aja bonus untuk antum. Nomor 14 dan 15 itu anak anggap benar semua. Oke. Sekarang ya kita lanjut pelajaran kita fil hadithi al-ishrin, pada hadis yang ke-20, yaitu masih pembahasan di bab siwak ya. Kita masuk di hadis yang ke-20, masih di bab siwak. Sebagaimana biasanya ya, Ustaz akan bacakan hadisnya kepada antum ya. Kemudian ya nanti Ustaz akan juga baca artinya ya. Lalu nanti akan Ustaz syarah insyaallah kepada antum. Baik. Perhatikan Ustaz baik-baik membacanya ya. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa yastaku bisiwaqin ratbin qala wa tarafus siwaqi ala lisanihi wa huwa yaqulu was-siwaku fihi ka'annahu yatahawwa'u. Rawahu Bukhari wal Muslim. Sekali lagi Ustaz baca ya supaya bisa kita dengarkan bersama. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa yastaqu bisiwaqin ratbin qala wa tarfus siwaki ala lisanihi wa huwa yaqulu was-siwaku fihi ka'annahu yatahawwa'u. Ya. Artinya dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam saat beliau sedang bersiwak ya, dengan menggunakan siwak yang basah. Oke. Abu Musa menuturkan ujung siwak tersebut berada di lidah beliau. Beliau mengucapkan saat siwak tersebut di dalam mulut beliau seakan-akan beliau mau muntah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ya di dalam sahih kedua ulama tersebut. Oke, itu dia tadi sudah Ustaz bacakan hadisnya. Ya, sebagaimana biasa ya, kita mulai dari periwayatnya. Oke. Kita mulai dari periwayatnya. Oke, kita bahas hadisnya. Hadis ini adalah an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu an. Ya,
Hadis ini diriwayatkan oleh Abi Musa al-Ash'ari. Ya, kalau antum mau nulis tentang biografi beliau boleh. Abu Musa al-Ash'ari ini bernama asli Abdullah bin Qais bin Sulaim al-Ash'ari. Sekali lagi Ustaz sebutkan ya. Nama aslinya adalah Abdullah bin Qais bin Sulaim al-Ash'ari. Beliau merupakan satu dari 7 sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ya, jadi termasuk 7 sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang banyak meriwayatkan hadis. Ya. Dan Abu Musa al-Ash'ari ini asalnya ini dari negeri Yaman. Jadi Abu Musa al-Ash'ari ini bukan berasal dari Saudi Arabia, bukan dari Mekah, bukan dari Madinah. Tapi Abu Musa al-Ash'ari ini berasal dari Yaman. Dan beliau radhiyallahu anhu masuk Islam di kota Mekah sebelum terjadinya peristiwa hijrah. Artinya dia termasuk sahabat muhajirin atau sahabat ansor. Dia masuk Islam sebelum hijrah. Jadi sahabat muhajirin apa sahabat ansor? Muhajirin, Ustaz. Oke, jazakallah khair ya Rafa Rashid, Masya Allah ya. Dia sahabat muhajirin karena dia termasuk yang masuk Islam di Mekah ya. Dia termasuk sahabat yang ikut berhijrah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke dari kota Mekah ke kota Madinah ya. Dan Abu Musa al-Ash'ari ini ya adalah salah satu dari 2 utusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diutus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyebarkan agama Islam di Yaman bersama Mu'az bin Jabal ya. Jadi Abu Musa al-Ash'ari disuruh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diperintahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berdakwah ke negeri Yaman, ya, untuk memberantas orang-orang Nasara, memberantas pemikiran orang-orang Nasrani, ya. Dan juga Abu Musa al-Ash'ari ini juga merupakan seorang pemimpin di dalam salah satu peperangan, yaitu di pertempuran namanya pertempuran Autas pada tahun 630 Masehi. Ya, pada tahun 630 Masehi. Oke. Dan Abu Musa al-Ash'ari ini juga terkenal, ini ciri khas Abu Musa al-Ash'ari, penting. Ciri khas sahabat ini adalah dia termasuk salah satu sahabat yang paling merdu bacaan Al-Qur'annya. Ya, itulah kenapa kita penting membaca Al-Qur'an dengan merdu, ya, sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memuji bacaan Al-Qur'an Abu Musa al-Ash'ari sampai ketika dia umur 6 tahun, ya, Abu Musa al-Ash'ari sudah memimpin sholat karena bacaan Al-Qur'annya yang paling bagus dibandingkan sahabat-sahabat yang lainnya. Nih Abu Musa al-Ash'ari 6 tahun sudah menjadi imam karena bagusnya suaranya, karena sesungguhnya membaca Al-Qur'an dengan melakukannya, dengan mengindahkannya, ya. Bedakan lagu dengan musik, ya. Musik itu adalah alat, melakukan lain dengan bermain musik. Melakukan Al-Qur'an itu dengan membaca dengan irama seperti dia. Tentu dengan hal yang tidak berlebihan, sesuai dengan kaidah tajwid dan tahsin Al-Qur'an. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walaisa minna man lam yughanni bil Qur'an." Dan bukan termasuk golongan kami yang tidak mengindahkan atau melakukan bacaan Al-Qur'annya. Jadi penting bagi kita, bagi antum, ya, yang sudah mahir, yang sudah benar fakhorijal huruf, lakukan bacaan Al-Qur'annya. Sebagaimana Abu Musa al-Ash'ari ini, ya, dia termasuk sahabat yang paling indah suaranya bersama Ubay bin Ka'ab. Nah, seperti itu dia. Taib. Tadi siapa nama aslinya, Nak? Abdullah bin Qais bin Sulaim al-Ash'ari. Al-Ash'ari. Oke, seperti itu dia, ya. Asalnya dari mana tadi? Yaman, Ustaz. Yaman. Oke.
Paham ya? Salah satu sahabat ini. Jadi setiap kita bahas hadis, kita juga harus bahas dulu sahabatnya supaya antum mengenal para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Biar antum jangan kenalnya orang Korea ya, pemain bola, artis, Hatta Halilintar ya, youtuber. Nggak perlu antum kenal itu. Yang perlu antum kenal ini sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Antum kalau youtuber, antum tahu Facebooknya, antum tahu di mana lahirnya, antum tahu si fulan menikah. Nah, nggak perlu. Ini sahabat Nabi SAW penting kita tahu riwayatnya. Itulah kenapa Ustadz selalu ya memberitahu biografi para sahabat atau mencara biografi para sahabat kepada antum supaya kita cinta kepada sahabat Nabi SAW. Karena sesungguhnya kita akan dikumpulkan pada hari kiamat bersama dengan orang yang kita cintai. Kalau antum cinta dengan Ronaldo, antum cinta dengan Messi, antum cinta dengan Atta Halilintar, antum di hari kiamat dikumpulkan bersama mereka, nak. Ya, Ronaldo agamanya apa? Kristen. Antum mau dikumpulkan sama orang Kristen dari kiamat? Kan nggak mau kan? Kalau antum dikumpulkan dengan Abu Musa al-Ash'ari di hari kiamat, mau nggak? Mau, tentu mau ya. Seperti itu dia. Ya. Jadi kita harus menanamkan kecintaan kepada para sahabat Nabi. Ya, harus menanamkan kecintaan kepada para sahabat Nabi. Karena kita akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Maka cintailah orang-orang yang salih, orang-orang yang baik, para ulama, para fuqaha, guru-guru antum, ya ustaz-ustaz antum semuanya orang-orang baik, ya. Jangan antum yang antum cintai siapa? YouTuber, Just No Limit, ya. Terus apa lagi itu antum suka? Terus siapa-siapa? Jangan itu yang dicintai, nak, ya. Nanti antum mau dikumpulkan sama Jess dari kiamat. Mati dikumpulkan sama Jess, mau? Ya, orang Islam pun entah apa agamanya. Jangan ya. Kita harus mengidolakan para sahabat Nabi. Lihat Abu Musa al-Ash'ari, enggak kagum antum ketika dia umur 6 tahun dia sudah memimpin sholat. Bayangkan. Ini luar biasa. Siapa yang sudah di zaman kita ini 6 tahun memimpin sholat? Ada Ustadz? Ya ada. Siapa? Musa, ya. Musa Hafiz Indonesia. Tahu antum? Musa. Kurang satu. Nah, sama-sama ada Musa-musanya. Ini Abu Musa al-Ash'ari. Ya itu memang nama aslinya Musa. Seperti itu dia. Taib. Ya. Jadi itulah dia sahabat Abu Musa al-Ash'ari. Siapa namanya tadi? Abdullah bin Qais bin Sulaim al-Ash'ari. Ya, bagus. Dari mana asalnya? Yaman. Kapan masuk Islamnya? Sebelum hijrah di kota Mekah. Oke. Itulah dia periwayat hadis pada hari ini. Sekarang kita masuk ke hadisnya. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala, dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, ataitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam, ya, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kebiasaan para sahabat, ya, orang-orang soleh itu saling mengunjungi satu sama lain, nak, untuk mempererat tali persaudaraan, untuk mempererat, ya, hubungan antara satu sama lain. Ya, penting kita untuk mengunjungi orang-orang soleh, ya, satu sama lain untuk mempererat tali persaudaraan. Seperti itu dia. Ya, M Sauki, ada apa, nak? Raise hand. Yang remedial Ustadz siapa saja? Nanti di grup ada, ya. Di grup nanti dibagikan. Oke. Selanjutnya, ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yastaku bisiwakin ratbin. Ya. Aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam saat beliau menggunakan siwak basah. Lihat bagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu perhatiannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersiwak, ya, mereka tahu detail Nabi siwaknya pakai siwak basah kah, Nabi seperti ini kah, Nabi seperti itu kah. Itulah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Nabi kencing, ya, Nabi tersenyum, Nabi bersisir, Nabi semuanya mereka tahu. Saking mereka perhatiannya dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Bahkan Abdullah bin Umar, ya, Abdullah bin Umar anaknya Umar bin Khattab itu pernah memberhentikan kabilah haji, nak. Pernah memberhentikan kabilah haji
Lalu dia kencing di suatu pohon. Baru ditanya sama para kabilah haji semua ini, loh, Abdullah bin Umar, kau ngajak kami haji, kau berhentikan di tempat ini cuma untuk nengok kau kencing. Apa kata Abdullah bin Umar? Ya, memang betul. Karena aku melihat ketika Nabi SAW berhaji, beliau kencing di tempat ini. Seperti itulah mereka meniru Nabi SAW sampai Nabi kencingnya dimanapun mereka tiru. Benarlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa-apa saja yang datang yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam fakhudhuhu, maka kalian ambil seluruhnya. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang dia larang maka tinggalkanlah. Sampai seperti itulah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kencingnya dimanapun ditiru. Seperti itu, nak. Bahkan ada salah seorang sahabat, asal dia menaiki untanya dia tersenyum. Loh, kok senyum aja naik unta? Naik unta sikit-sikit senyum, sikit-sikit senyum. Kenapa kok sikit-sikit senyum? Udah gila kok naik unta senyum, naik unta senyum. Jawabannya apa? Dia melihat Nabi SAW setiap menaiki untanya, Nabi SAW tersenyum. Sampai sedetail itu para sahabat Nabi SAW mencintai Nabi SAW. Ini baru betul-betul cinta. Cinta yang hakiki ya, Mirza Al-Farisi Fasha. Gak perlu malu nak ya, walaupun layarnya di utama. Ya, inilah cinta kita terhadap Nabi SAW. Ini enggak anak zaman sekarang. Pakai peci keluar malu. Sok-sok alim kau. Pakai baju panjang ya kan, yang Islami, malu. Maunya nirunya pakai baju Atta Halilintar, maunya pakai baju siapa lagi? Aduh ya Allah, Allah musta'an. Sunnah siapa yang antum hidupkan, nak? Ya, antum sholat ke masjid, malulah, beginilah, begitulah. Jangan, nak, ya. Antum sekolah Islam dikatakan kau, cemen kau. Kalau enggak mau gini enggak preman. Antum mau dikumpulkan sama preman pada hari kiamat? Enggak gaul, enggak main game, enggak begini, enggak begitu. Anak rumahan kau, biar katakan anak rumahan. Yang penting kita berada di sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang penting kita berada di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu, nak, perhatiannya para sahabat terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai dia mengetahui bahwa Nabi menggunakan siwak basah. Sekarang anak tanya sama antum. Ini antum ya, orang tua kita sendiri. Apa merek sikat gigi orang tua kita? Coba. Ini orang tua kita cinta nggak? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Ibunya atau ayahnya pakai merek sikat gigi apa? Apakah Formula? Ini mereknya ya? Bukan Formula. Sikatnya ya, nak ya, tanya ya. Bukan apanya? Bukan pastanya. Oral. Oh, tahu ya. Mungkin banyak yang nggak tahu nih. Mungkin banyak yang nggak tahu, ya. Formula. Seperti itulah. Antum aja orang tua antum sendiri antum nggak tahu kan kebanyakan kan? Apalagi orang lain. Ini sahabat Nabi SAW, perhatian, Nabi siwaknya pakai siwak basah, tahu. Luar biasa. Luar biasa para sahabat Nabi SAW. Ada ini gitu di sini. Kemudian dia berkata, Abu Musa al-Asy'ari, qala wa tarafus siwaki ala lisanihi. Kemudian Abu Musa menuturkan ujung siwak Nabi SAW berada di lidah beliau. Ujungnya itu, maksudnya siwak itu yang bagian atasnya, salahnya nggak ada kamera ya, nak ya. Karena kalau mau nyontoh-nyontoh kan nggak bisa ya. Pokoknya siwak itu panjang, ujungnya di lidah Nabi SAW. Ya. Ketika itu Nabi bersiwak, ya, mungkin dengan siwak yang sangat keras, lalu beliau mengucapkan ini sering nih. Kalau orang-orang emak-emak itu kan, orang-orang hamil itu kan sering kalau mau muntah itu kan sampai gosok gigi, gitu lah ya. Kalau orang Arab mungkin ya. Iya. Mungkin antum nggak ingat umi antum itu setiap pagi berapa kali nya. Ini Abu Musa al-Asy'ari meriwayatkan hadis, ingat Nabi SAW sampai nya pun ingat. Mau muntah, ya. Ya, itu saking kerasnya bersiwak. Ya. Seperti itu. Luar biasa kan kecintaan para sahabat kepada Nabi SAW. Luar biasa. Ya kan Rifki? Luar biasa kecintaan para sahabat. Sampai nya pun gak ketinggalan. Itulah detailnya para sahabat. Bagaimana para ulama mencintai, ya, menjaga keaslian kemurnian agama ini, nak. Sampai-sampai Nabi gosok gigi ada nya mau muntah pun mereka riwayatkan. Luar biasa. Luar biasa sekali.
Luar biasa. Ini gak antum dapati di agama manapun sedetail agama Islam. Sampai gosok gigi, bersiwak, ada nya mau muntah, ya. Ini diketahui oleh para sahabat Nabi SAW, ya. Ini nggak akan antum temui, nggak antum temui. Kalau antum tanya bahkan orang Kristen, mereka suruh nunjukkan di kitab kalian di ayat berapa disuruh ke gereja hari Minggu. Itu ibadah pokok mereka nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab karena agamanya nggak tersambung sanadnya, nggak jelas asal usulnya. Tapi agama Islam sampai nabinya bersiwak, mau muntah, terriwayatkan sampai kita 1500 tahun kemudian. Itu perbandingannya, nak. Ya, agama Kristen mereka coba suruh tanya, kalian memang disuruh ke gereja hari Minggu? Tak ada. Gak ada dasarnya mereka ke gereja hari Minggu. Seperti itu dia, nak. Inilah antum harus bangga menjadi orang Islam. Jangan yang dituduh orang kafir, orang Korea, orang mana lagi antum suka itu, orang-orang gamers, orang-orang YouTube berandalan. Jangan ditiru, ya. Jangan ditiru mereka. Tiru nih para sahabat Nabi SAW. Kemudian wa tarfu siwaki ala lisanihi wa huwa yaqul, ya. Dan Nabi berkata, saat siwak berada di mulutnya, ya. Wa siwaku fi fihi, dan siwak berada di mulutnya, ka'annahu yatahawwa'u, seakan-akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, hendak muntah. Ya, hendak muntah, mungkin Nabi terlalu dalam menciwak giginya, ya, seakan-akan Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin muntah, ya. Jadi kalau antum pun kalau gosok gigi terlalu dalam, ya, sampai gigi antum yang paling belakang, antum mungkin kesulitan, ya, mau muntah juga seperti dia. Ya, seperti dia. Di sini ada penjelasan ulama di kitab punya Ustaz, ya, di Taisirul Alam. Di sini bidhamil hamzati wa sukunil muhmalatun hikayatu sautul muttaqi. Asliha ha. Aslinya, ya, sebenarnya orang Arab itu kalau mereka memuntah itu ha. Nah, gitu deh. Ini tengok sampai disyarah, nak, sama ulama kita. nya Nabi SAW aja disyarah. Ha ya dia. Ka'annahu yatahawwaq. Ya, yaitu dengan suara. Nabi SAW itu berisyarat akan muntah dengan suara, tapi enggak muntah. Nah, seperti itu dia. Oke, ada yang mau ditanya dari hadis ini? Sebelum kita masuk kepada apa yang bisa diambil dari hadis ini. Ada 3 aja. Ada yang mau tanya? Musa itu masuk Islam dari umur berapa, Ustaz? Abu Musa al-Asy'ari itu masuk Islam dalam waktu umur berapa, Ustaz? Ustaz nggak tahu. Nanti Ustaz cari, ya. Nah, nggak tahu Ustaz maksudnya umur berapa. Tadi di syirahnya Ustaz baca nggak ada dia disebutkan umurnya. Kelahirannya pun tidak disebutkan. Biasanya memang ada di kelahirannya. Mungkin untuk Abu Musa al-Asy'ari nanti insyaallah akan Ustaz jawab pada minggu depan. Insyaallah. Ingat, ya, akan Ustaz jawab insyaallah pada minggu depan. Tapi untuk saat ini Ustaz nggak tahu lahirnya tahun berapa. Ada lagi yang mau bertanya? Gak ada, Ustaz. Oke. Coba, ya. Sekarang tulis apa yang bisa kita ambil dari hadis ini. Ambil bukunya. Sikit ini, cuma 3 aja faedah yang bisa kita ambil. Ustaz, Nah, kalau yang remedial macam mana, Ustaz? Yang remedial nanti remedialnya hafal aja hadis yang ke-20 ini. Nanti ada namanya di grup, hafal hadis ke-20. Ya, langsung. Kalau hadis 20 aja, Ustaz. Ya, 20 aja itu yang remedialnya, ya. Cuman 1 aja, Ustaz. Iya, satu Yang enggak aja. usah. Sama ini lesnya, Ustaz. Yang enggak remedial usah. Yang enggak remedial pun hafal juga. Tapi boleh nanti minggu depan. Kalau yang remedial mesti hari ini. Itu dia bedanya. Oke. Apa tadi, Ustaz? Faidah yang bisa kita ambil. Ya. Faidah yang Kaidah apa bisa deh, kita Ustaz? ambil dari hadis.
Satu, disyariatkannya bersiwak dengan siwak yang basah. Disyariatkannya bersiwak dengan siwak yang basah. Ulang lagi, Ustaz. Sekali lagi ya, disyariatkannya bersiwak dengan siwak yang basah. Disyariatkan menggunakan Dikarenakan siwak, dikarenakan bersiwak termasuk ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk beribadah apa tadi Ustaz? Termasuk bersiwak itu adalah termasuk ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, disyariatkan untuk selalu ya disyariatkan untuk selalu bersiwak karena dengan Ustaz. ya disyariatkan untuk selalu bersiwak Karena dikarenakan ketika selalu bersiwak Karena merupakan kesempurnaan dalam kebersihan. Disyariatkan untuk selalu dikarenakan dengan selalu bersiwak merupakan kesempurnaan kebersihan. kebersihan. Ya. penamaan bersihan. Faidah yang ketiga, menggunakan siwak ya untuk membersihkan lidah sesekali. Boleh ya menggunakan siwak untuk membersihkan lidah sesekali. Ya jangan sering-sering nanti muntah ya. Sesekali boleh. Nanti antum kayak Nabi SAW. Ya boleh untuk membersihkan lidah siwak ini sesekali ya. Tapi jangan digunakan jadikan kebiasaan, sekali boleh. Ya, seperti itu dia ya. Ustaz, siwak kan batang kayu biasa kan Ustaz? Dia dari kayu ud namanya. Kayu ud. Kayu ud itu apa? Pohon gaharu. Di Indonesia jarang ya, di Arab yang banyak. Seperti itu dia. Itu dia kayu siwak. Apa ada aromanya sebatangnya Ustaz? Ya ada aroma wanginya aroma. Jadi kayu gaharu itu nak bisa dibikin untuk wangi-wangian dan juga untuk siwak. Jadi kalau yang berwanginya sangat tinggi itu dijadikan minyaknya itu dijadikan untuk parfum juga wangi-wangian, dan yang kurang wangi itu dijadikan siwak, dipotong bentuk siwak. Seperti itu ya. Itu dia 3 faidahnya. Ya, insya Allah kita pada minggu depan masuk ke bab baru yaitu babul masahi ala khuffain ya. Babul masahi ala khuffain ya. Oke. Insya Allah ya pada minggu depan ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, menambah khazanah ilmu antum semua ya, dan menjadi timbangan amal kebaikan kita di sisi Allah pada hari kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin.
Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bip.